Saya mengucap syukur dapat kesempatan untuk memberitakan firman pada saat ini bagi semua Bapak Ibu, saudara-saudara seiman yang hadir dalam ibadah ini. Mari kita langsung buka firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Dalam hitungan ketiga kita akan baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita, saudara-saudara terkasih. Tema yang diberikan oleh tim Pak Erik dan tim kepada saya adalah Keep your fire burning, atau tetap jaga apimu menyala. Pertahankan apimu supaya menyala. Jelas api yang dimaksud adalah api rohani ya. Kalau api rohani itu di dalamnya ada yang namanya penginjilan, kehidupan doa, pelayanan, kekudusan, dan semua yang alkitabiah yang merupakan bagian dari permintaan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi milik ketebusannya, itu memang harus dikobarkan. Tentu ada banyak data kitab suci yang bisa dipakai menjadi dasar atau nats pembuka untuk menyoroti topik ini. Tapi saya pikir Roma 12 ayatnya yang ke-11 adalah salah satu ayat yang sangat menarik, yang terus mendorong kita. Dan saya bersyukur dalam pujian tadi juga pemimpin pujian mengangkat pujian, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memang kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kawan-kawan hamba Tuhan, karena ada pendeta-pendeta senior di sini, bicara tentang melayani Tuhan, ini kalau dilihat dari sudut pandang Allah, ini sangat serius. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita tanya sudut pandang manusia, orang bisa saja kadang semangat, kadang tidak semangat, kadang bernyala-nyala, kadang padam. Tapi kalau kita tanya kehendak Allah yang ada dalam Alkitab berkaitan dengan melayani Tuhan, memang itu harga mati, itu keharusan, ya, tidak bisa tidak. Apapun talenta yang Allah titipkan kepada kita, ya, berapapun jumlahnya, Dia mau pada waktu Dia datang, Dia mendapati semua talenta itu telah berlipat ganda. Dia tidak mau Dia kasih kita talenta satu, lalu Dia kembali tetap satu. Itu namanya padam. Itu namanya menguburkan talenta. Saya percaya di STT Inteos ini, ya, sudah mencetak banyak hamba Tuhan. Ada yang di GSJA, ada yang di Kemah Injil, atau mungkin sinode lain. Dan itu saya pribadi sangat suka gaya itu. Karena saya cinta GSJA, tapi saya melihat sinode lain adalah saudara. Amin. Toh di sorga juga tidak ada bilang GSJA sebelah kanan, Kemah Injil sebelah kiri, GBI di pojok sana, GKI di sana. Oh no. Saya sampai di mana-mana atas izin Tuhan, wilayah pelayanan yang Allah patok, salah satu topik yang saya serukan adalah itu. Kita adalah keluarga kerajaan Allah yang masih menumpang sementara di tempat tumpangan sementara yang bernama planet bumi. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita ditempatkan di sini ada satu tujuan, yaitu kita kerja buat Dia. Amin. Kita bukan, sorry to say, kita bukan seperti binatang yang hidup tanpa tujuan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita, apalagi konteks Kristen, yang mengaku bahwa hargamu dan hargaku telah lunas dibayar. Apa kata Alkitab? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jadi ini tidak ada tawar-menawar. Ini serius. Saya bisa munculkan banyak ayat yang membuktikan bahwa
Urusan pelayanan bagi Tuhan adalah sangat-sangat serius. Dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23, penduduk satu kota dalam kota Meros itu Tuhan suruh kutuk semua. Kenapa Tuhan mengutuki mereka? Karena mereka tidak membantu Tuhan. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa satu kota Tuhan suruh kutuk semua? Tidak melayani. Orang tidak melayani, terkutuk. Itu aja. Ini baru satu data saya kasih tahu. Betapa pentingnya pelayanan. Coba saya lihat berapa yang mahasiswa teologi di sini. Yang mahasiswa teologi Inteos, angkat tangan. Oh banyak. Lagi di luar. Oke. Baik. Oke, ini banyak nih. Nah, saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, lihat ini ayat. Orang-orang muda, semua Bapak Ibu jemaat, para dosen, pendeta, tidak pelayanan, terkutuk. Atau sudah terima pelayanan. Dengar baik-baik ini. Sudah terima pelayanan, tapi kerjanya setengah hati. Dengarin. Sudah terima pelayanan, ditabiskan oleh sinode tertentu, atau di gereja lokal, Anda sudah berkomitmen. Mau jadi majelis kah? Pemusik kah? Pengajar sekolah minggu kah? Tangani kaum wanita kah? Tangani kaum pria kah? Atau pelayanan model apapun. Kalau Anda lalai menepati komitmen Anda dan saya, terkutuk. Yeremia pasal 48 ayat 10. Sudah ada ayatnya di layar, saya sudah siapkan. Silakan dibaca. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sampai di situ. Saudara lihat ini ayat. Terkutuklah siapa? Orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jangan main-main loh. Yunus ditelan ikan besar gara-gara mau lari dari pelayanan. Ini mikrofon bisa kasih naik. Cek. Suara saya akumulasi pelayanan jadi agak menurun. Oke. Mantap. Jadi saudara lihat di sini. Jadi kalau ngomong bilang keep your fire burning, tetap jaga apimu menyala, itu bukan tema main-main. Saya diberkati ketika dapat flyer ini. Oh wow. Diberkatilah semua orang Kristen di Solo yang hadir di sini, yang mendengar pesan ini. Dulu banyak orang sekolah teologi ya, tujuannya supaya rubah nasib. Karena minta maaf, kayak saya ini, saya pengalaman, saya orang miskin. Jadi banyak sesama miskin dari NTT. Benar, yang angkatan saya sekolah teologi di Jakarta, itu karena memang tidak ada biaya mau sekolah apa. Datanglah orang dari Jakarta mau rekrut anak-anak NTT miskin yang katanya mau kuliah. Kuliahnya kuliah pendeta. Mau sekolah teologi yang ujung-ujungnya jadi pendeta. Dan kebanyakan yang datang ikut itu memang tidak mampu. Saya salah satunya. Orang papa saya cuma tamat SD, tidak tamat malah. Mama juga tidak tamat SMP. Ya kan? Jadi memang kita miskin melarat, kelas berat. Kalau pakai ranking di gang saya, ranking 1. Berperiode-periode. Tetap tak tergantikan. Tapi saya boleh jujur di hadapan Tuhan. Saya memang miskin, tapi saya itu mau sekolah teologi ya, karena memang mau melayani. Saya mau jadi pendeta. Sejak saya bertobat, kurang lebih bulan Mei 1999, menyerahkan diri saya, dibaptis oleh pendeta John Adu di GSJA Perjanjian Baru, Naikoten, Soeharto 25, Kupang. Saya dibaptis oleh pendeta John Adu. Pendeta John Adu sebelum membaptis saya, dia bilang begini, sudah siap menderita? Ini pendeta jujur. Banyak orang datang pelayanan diiming-imingin, tenang, di sini gaji sekian, di sini fasilitas sekian. Pendeta John Adu tidak ngomong begitu.
Sudah siap menderita? Ingat Tuhan Yesus selesai dibaptis, langsung masuk padang gurun. Siap? Ini jujur. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah muluk-muluk. Tidak ada Tuhan Yesus bilang, ikut aku nanti cepat kaya. Ikut aku nanti kalau tidak ada mobil, langsung ada mobil. Ikut aku kalau tidak ada motor, langsung ada motor. Ikut aku kalau hanya masih kos atau kontrak, nanti rumahmu tingkat 2 dan 3. No. Yesus bilang, ikut aku, pikul salib. Amin. Ya, tidak ada main-main di situ. Makanya hari ini kali orientasi pelayanan orang supaya saya mau jadi kayak pendeta A, B, C, D, naik jet pribadi, naik mobil mewah, bukan tidak boleh, tapi mereka itu coba lihat prosesnya. Coba lihat bagaimana Tuhan angkat mereka dari satu level ke level selanjutnya, dari satu tangga ke tangga selanjutnya. Karena Tuhan yang kita sembah beda dengan kita. Kalau kita kecenderungannya suka yang apa? Instan. Cepat jadi, cepat saji, semudah membalik telapak tangan. Kita sembah Yesus Kristus, bukan jinnya Aladin. Ya, kalau jin Aladin kan dia langsung minta. Iya toh? Seperti 3 orang di padang gurun. Saya pernah dengar cerita orang Amerika, orang Cina, dan orang Indonesia. Mereka tersesat di padang gurun, tendang-tendang pasir, tahu-tahu dapat lampu ajaib. Jinnya keluar. Jinnya bilang, karena kalian membebaskan saya, maka setiap kalian saya kabulkan satu permintaan. Yang Amerika mau apa? Amerika bilang, kembalikan saya ke Amerika. Langsung muncul di San Francisco. Yang Cina mau kemana? Pulangkan saya ke Cina. Langsung muncul di Beijing. Yang Indonesia, kau mau apa? Indonesia pikir-pikir, langsung Indonesia bilang, kembalikan itu 2 ke sini. Bayangkan. Katanya orang Indonesia tertentu tuh nggak suka kalau orang maju. Tapi kita hamba Tuhan beda, amin. Prinsip firman Allah jelas. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Kalau ada satu menderita, kita menderita. Satu dihormati, kita semua rasa bangga bersama. Amin. Itu Kristen sejati. Bukan gontok-gontokan, bukan sikut menyikut. Seperti berita di mana-mana. Kebanyakan hari-hari ini beberapa gereja kan sikut menyikut. Satu sudah buka di situ, dia buka di situ untuk kasih pindah jemaat dari situ ke sini. Ambil ikan dari akuarium yang satu, pindah ke akuarium yang lain. Ini bukan memenangkan jiwa. Bukan memenangkan jiwa. Makanya ada satu gereja setelah survei kuantitasnya meningkat, tapi bukan jiwa baru. Itu stok lama semua. Hanya gara-gara di gereja yang baru lebih canggih, lightingnya lebih canggih, LED-nya lebih canggih, WL-nya lebih canggih, pendetanya lebih populer. Pendeta yang populer ini tidak punya hati. Dia buka gerejanya di samping gereja-gereja kecil. Itu seperti buka pabrik ban Goodyear di samping tambal ban. Innalillahi, selesai. Kelar hidup lo, kan kasihan. Makanya saya pribadi tidak ada mimpi apa-apa bilang, oh saya harus buka di sini. Kalau lihat gereja itu, saya juga biar aja dia di situ. Setelah pulang dari sini, saya akan KKR di Sumba. Pulang dari sini KKR Kupang, langsung lanjut KKR di Sumba. Di Sumba itu, khususnya di Sumba Barat, keren. Masih ada yang namanya Marapu. Marapu itu orang agama suku. Kalau di NTT yang agama suku itu masih ada. Marapu di Sumba, Jingitiu di Sabu, lalu suku Boti di TTS, juga ada sebagian di Rote. Yang di Sumba ini menarik. Menariknya apa? Mereka melakukan penginjilan, kekasih Tuhan. Gereja terbesar di Sumba itu GKS namanya, Gereja Kristen Sumba. Dia mirip kayak Gemim, Gemit, itu. Mereka melakukan penginjilan, Marapunya bertobat. Mereka nggak bawa ke GKS. Di situ ada GPDI. Mereka bilang, GPDI urus saja, selesai. Amen. Wow. Selesai. Wow. Harusnya bergereja begitu. Harusnya kalau roh bernyala-nyala begitu.
Amin. Kita punya unity, punya pikiran yang sama, tujuan yang sama, standar yang sama, roh yang sama, untuk melihat kepentingan siapa? Kepentingan Allah Tritunggal. Amin. Amin. Tidak ada lain. Habis dari sini nanti saya KKR di Kemah Injil, saya KKR di mana-mana. Oh wow, haleluya. Orang tanya, pendeta mana Pak? GSJA. Saya pernah KKR PGPI. Pembicaranya Pak Jason Balem Pampueng, itu ketua PGPI nasional. Ketua Sinode GPDI Pak John Weol atau John Weol begitu, sorry kalau salah. Yang ketiga saya di Manokwari. Tahu-tahu GSJA tidak terdaftar di PGPI-nya Manokwari. Darah Yesus berkuasa. Ngeri-ngeri sedap. Saya bilang, kenapa nggak kerja sama? Itu kan Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Yang aliran karismatik Pentakosta pada gabung di situ. GSJA tidak gabung. Tapi saya tidak tahu. Setelah saya pulang kayaknya gabung. Kayaknya. Kita GSJA jangan anti bergaul dengan orang. Amin. Amin. Kita punya pemimpin-pemimpin di pusat. Natal GSJA yang khotbah pendeta GBI. Saya tahu. Ya. Biasa aja. Yes. Intinya jangan lalai. Tetap kita cinta sinode kita, cinta gereja lokal kita, tapi tidak anti oikumene. Amin. Jadi kita bergeraknya tuh visinya jelas, visi kerajaan Allah. Amin. Dan misinya jelas, pergi jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya. Itu namanya missio Dei atau misi Allah. Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya harap kita yang di sini kembali ke Yeremia pasal 48 tadi ayat 10, jangan lalai mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Awal mulainya sebagai hamba Tuhan, mulai dengan roh, tapi setelah naik sedikit mulai bikin diri kayak selebritis. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Motivasi mulai lari. Saya dibujuk jadi anggota dewan. Mereka sudah survei, pasti kalau Bapak mencalonkan diri pasti dapat suara dan pasti duduk di dewan, Pak. Saya ingat Yunus ditelan ikan. Saya tidak mau ditelan Lion Air lalu masuk ke dalam laut lalu ikan baku rampas kita semua. Oh no. Sudah cukup jadi pendeta, cukup. Amen. Cukup. Bersyukur jadi hamba Tuhan. Amen. Tidak tertarik jadi pejabat, anggota dewan. Kecuali loh ya, suara Tuhan langsung. Dan itu kan tidak gampang, itu istimewa. Saya bukan pendeta yang dikit-dikit dengar Tuhan bicara. Saya tidak begitu. Saya percaya Tuhan bicara lewat Alkitab, titik. Amen. Saya tidak anti itu. Tapi rasanya tidak segampang itu kayak barang murahan. Mau pakai sabun juga tanya, sabun mana Tuhan? Tempeleng kau pakai saja yang mana? Lu mau Lifebuoy atau Lux? Kan ada yang ngerohnya tuh sampai terlalu berlebihan. Mau pakai sabun dia tanya, Roh Kudus bisa beri petunjuk sabun mana? Kalau saya Roh Kudus saya kasih mati dia di depan lemari itu supaya tahu. Mau pakai baju juga tanya, Tuhan baju mana? Suara datang, aku nih bapamu bukan mamamu. Kau pakai baju tanya saya lagi. Maksud saya percaya suara Tuhan itu istimewa banget. Ya, bisa. Tapi Kejadian sampai Wahyu lebih dari cukup. Amen. Untuk membuat kita mengenal Allah yang benar dan mengenal kehendaknya. Amen. Dan salah satu kehendaknya adalah jaga apimu. Amen. Supaya tetap menyala. Amin. 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 Saya sudah katakan tadi, kita semua punya talenta, pasti punya. Tidak ada orang Kristen hidup tanpa talenta. Kita pasti punya talenta. Apa itu definisi talenta menurut Alkitab? Talenta itu definisinya begini: segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan Tuhan. That's it. Itu talenta. Jadi jangan bilang tidak punya talenta. Saya ini penginjil kampung-kampung juga. Jadi ada yang kalau menyanyi memang malaikat pun menangis. Artinya miringnya tuh jauh sekali.
Dia nggak cocok jadi singers. Tapi yang menyanyi miring ini, kalau campur bumbu, terbaik. Berarti dia memang talentanya di barisan belakang, siap makanan bagi pelayan. Itu talentamu. Dan upahmu pasti besar di sorga. Amin. Campuran bagus, makan bagus. Apalagi boleh tulis di situ, ayam non halal, rata itu. Apa namanya tadi? Saya baru pernah makan di Solo, ayam non halal, benar-benar enak itu ayam. Ayam kok bisa rasa babi begitu tuh. Saya baru tahu ini ayam non halal di muka GBI Keluarga Allah itu. Hah? Itu ayam dioles minyak babi atau bagaimana? Pokoknya ayam babi terbaik sepanjang sejarah planet ini. Saya dan istri saya makan sampai saya tanya lagi, Pak Erik, itu tutup jam berapa? Jam 6. Darah Yesus, kita sudah KKR jam 7. Iya kan? Jadi jangan pikir semua harus ada di panggung. Ada yang di belakang panggung. Dan biasanya yang di belakang panggung, yang di belakang layar, itu yang dipakai Allah untuk menentukan orang-orang di latar depan ini menjadi sukses, menjadi semangat, menjadi berapi-api. Karena mereka yang di barisan belakang ibarat kompor gas yang bakar kita. Amen. Untuk kita tambah menyala, abangku. Amen. Kan begitu. Amin. Amin. Makanya kalau saya ke kampung-kampung, oh itu yang jago-jago masak udah pada ngumpul tuh. Ikan pedas udah pasti itu, babi rica, iya kan? RW kurus padi. Ini dia. Itu kalau saya makan yang pedas-pedas, ayat semakin keluar, saudara. Jadi tidak mungkin tidak punya talenta. Amin. Amin. Setia apa yang ada padamu. Amen. Yang 5 itu datang dan bilang Tuhan sudah jadi 10. Oh kau hamba yang setia, baik sekali perbuatanmu, masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 2 jadi 4, pujiannya sama, tidak ada pujian bilang begini, wow banyak sekali. Tuhan tidak persoalkan jumlah. Dengarin, tidak ada. Baca itu Matius 25, perumpamaan tentang hamba yang dapat talenta. Tidak ada pujian, banyak sekali ya hasilmu. No, baik sekali perbuatan. Itu yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, pujiannya sama persis. Silakan cek. Baik sekali perbuatanmu. Ya saudara, jangan mimpi punya 5 kalau dikasih 2. Tuntaskan yang 2 itu. Karena prinsip keadilan Allah adalah yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Pendeta dengan jemaat yang dia gembalakan bisa 1000 sampai 2000, tuntutan Allah kepada dia lebih banyak daripada pendeta yang pimpin cuma 20 sampai 50 orang. Beda tuntutannya. Kita bertanggung jawabkan semua di pengadilan. Amin. Jadi jangan mimpi jadi besar kalau tidak siap dituntut. Kadang-kadang kita suka ngelihat orang, kapan ya aku jadi besar? Kamu urus 2 aja kayak orang gila begini, kamu minta jadi besar. Amin. Amin. Tidak ada pujian, banyak sekali, tidak ada. Baik sekali. Yang Tuhan puji apa? Attitude-nya, karakternya, komitmennya, api yang menyala itu. Amin. Makanya kalau Anda yang melayani di sini, melayani fokus, sungguh-sungguh, tenang aja. Kalau memang dia rasa kepadamu layak ditambahkan, dia akan tambahkan. Dan percaya promosi terbaik hanya datang dari surga, yaitu dari Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Saya tidak mimpi, makanya kalau saya cari promosi, khotbah saya tidak model begini. Saya tidak butuh dipromosi. Pokoknya saya hantam-hantam saja. Pokoknya firman ngomong apa, itu dia yang harus kita sampaikan. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang dikasih talenta, sibuk lihat sana sini, akhirnya tidak berkembang. Lihat kepada Tuhanmu. Dia sudah naik ke surga, tapi dia akan kembali. Saudara percaya Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Amin. Apa yang dia firmankan ya dan amin. Dia pasti kembali. Amin. Dan dia kembali, dia akan tanya itu talenta-talenta. Salah satu yang dia persoalkan adalah, yang saya percayakan kepadamu itu mana? Kau yang sudah sekolah di Inteos itu mana hasilmu? Amin.
Amin. Makanya dia marah sama itu satu yang kubur. Di Matius 25 ayat 26, ayatnya ada di layar. Silakan langsung dibacakan. Maka jawab Tuhan yaitu, hai kamu hamba yang jahat dan Hai kamu hamba yang jahat dan apa? Sampai di situ. Kepada Anda yang tidak pelayanan, Tuhan yang terkutuk. Lalu Tuhan bilang begini, kau jahat dan kau malas. Doa juga malas, baca Alkitab juga malas. Apalagi kita senior GSJA, pendetanya diwajibkan 1 tahun baca Alkitab habis. Saya ini tahun sudah mau masuk 4 kali baca Alkitab. Karena hidupku tidak bisa tanpa firman. Amen. Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Allah. Amen. Lawan setan Tuhan Yesus pakai apa? Pakai firman. Amen. 3 kali dia bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus tidak pernah rubah senjata. 1 kali Alkitab, tetap Alkitab, tetap Alkitab. Amen. Itu Tuhan Allah loh. Amen. Tuhan Allah aja tidak rubah senjata. Pendeta mau coba-coba rubah senjata, jangan cari hal. Jangan. Tidak boleh rubah senjata. Saya ini juga pelawak sebenarnya. Saya bisa melucu panjang lebar di sini. Tapi saudara ini mau KKR atau mau stand up comedy? Mau KKR kan? Tidak ada lucu-lucu membakar roh, tidak ada. Paling tidak perasaan ketawa-ketawa dikit pulang gila lagi. Benar. Saya pemain dulu untuk banyak pendeta senior tegur saya. Kau semangat tapi lucumu terlalu berlebihan. Siap. Kan begitu. Jangan karena sudah terkenal lalu tidak dengar orang tua. Saya lain. Saya keras tapi kalau salah saya tidak berani macam-macam. Iya saya salah. Begitu. Ini mentang-mentang sudah terkenal, diundang kemana-mana, followers banyak, lalu rasa diri hebat. No. Saya bikin apa-apa lapor BPD. Silakan tanya BPD NTT. Pendeta Mel Atok bagaimana? Sampai BPP pernah secara diam-diam cari tahu. Mereka mencurigai saya. Mereka tanya ke BPD NTT, si Pak Mel Atok itu bantu BPD tidak? Bantu gereja-gereja di desa tidak? Begitu. Lalu BPD bilang, bantu Pak. Sangat membantu. Lalu BPP Pak Alex, bosnya Pak Erik. Pak Alex ketemu saya di Makassar, di Bandara Makassar. Pak Mel, jujur aja saya udah tanya secara diam-diam, tanya ke BPD. Terima kasih ya Pak Mel, tetap dukung GSJA. Oh iya dong. Oh iya dong, saya dilahirkan di situ. Amin. Amin. Kalau kayak mau jadi pengurus ini itu, aduh saya tidak cocok. Muka kayak saya ini tidak cocok. Jadi BPD begitu, pimpin presidium, ketuk palu langsung. Saya adalah Thor. Iya. Orang lain lebih cocok. Mel Atok tidak cocok. Cocok beritakan Injil aja. Kan saya rasa talenta saya di sini. Entahlah ke depan ya. Tapi kalau sekarang rasanya kok belum cocok. Nggak tertarik saya. Dulu saya dan Pak Yoksan pengurus kaum muda. Pak Yoksan di sini punya ya, Jateng ya. Jateng berapa begitu. Saya di NTT 8 tahun. BPD 1 periode. Setelah itu saya rasa cukup. Saya komisaris daerah. Jadi sudah pernah rasa. Saatnya sekarang beritakan Injil. Mumpung masih muda. Iya toh. Kalau sudah tua, hafal ayat sudah salah-salah. Mau baca Mazmur, bilang mari kita buka di Mansur. Padahal maksudnya Mazmur. Tapi kan sudah umur ini mulai agak ini, buka di Mansur. Kita cari Mansur sampai Wahyu tidak ketemu. Apalagi orang NTT, Bapak orang Aler tahu toh. Orang Aler dan orang Soe tahu toh. Di NTT itu semua orang baru ikut persekutuan 2 bulan bilang sudah ada penglihatan. Sudah dapat. Itu lihat bisa tembus sampai Petrus. Bisa tembus semua. Tutup mata lihat Yesus. Tutup mata lihat Yesus.
Saya bilang mungkin mama terlalu banyak lihat kalender. Kalender kan kalender gambar Yesus gendong domba. Dia mungkin lihat-lihat terbawa mimpi. Baru dia tanya, itu domba siapa? Ya kau. Karena kalau kau tuh lepas langsung masuk got. Jadi harus gendong. Ini lepas got, lepas got. Iya, di sana penglihatan banyak sekali. Dan kebanyakan meleset semua. Meleset. Saya sudah kena prank ulang-ulang ya. Iya. Ada orang sakit, pucat sekali. Dia pergi ke tim doa, bilang, "Mama tolong doa dulu, ada lihat apa, tolong kasih tahu saya." Lalu mama doa, mama bilang, "Aduh, tidak lihat apa-apa." Tes satu kali lagi. Karena terlalu dipaksa, mamanya jengkel. Mama pendoa ini dia tidak lihat apa-apa, tapi karena emosi. Akhirnya doa ketiga, sudah lihatin. Sudah terang sekali. Dia tanya, "Apa mama?" "Tuhan kasih tunjuk di kau pun tangan kanan gelas." Oh haleluya. Kan kalau udah penglihatan itu langsung kayak mau menangis kan. Haleluya. Bikin suara gemetar. Haleluya. Oke. Itu tangan kanan. Ada apa? Gelas. Oh. Di tangan kirimu ada jeruk. Oh haleluya. Itu artinya apa mama? Tuhan bilang kau kurang vitamin C. Mukamu pucat begini, kau pakai tanya penglihatan lagi, ke sana minum UC, istirahat. Kau pakai butuh penglihatan lagi, tidur jam 2, bangun jam 5, kurang darah. Nah, saudara-saudara. Tapi yang saya pelajari dari saudara-saudara saya itu, semangat, mereka semangat. Hanya tinggal dipoles, dibimbing sedikit. Dulu saya ini produk persekutuan doa. Tapi karena rindu jadi pendeta, makanya sekolah teologi ya. Mau datang ke Inteos, tidak kenal siapa-siapa. Serius. Teman saya, Pak Tony Daud. Daud Tony, katanya dari sini. Pak Daud Tony, telepon saya dari Inteos Pak. Oh puji Tuhan. Teman saya di Kupang, Pak Jerry Manapa. Inteos. Saya mau datang di Inteos tidak kenal siapa-siapa. Mau pergi ke Sati juga tidak bisa. Mau ke I3 Batu Malang, tidak dapat batunya, cuma dapat malangnya. Malang benar nasib saya. Memang ya ini miskin tadi, ini bukan cerita omong kosong. Miskin melarat. Akhirnya jadilah sekolah teologi di Jakarta, GSJA punya. Didirikan oleh Pak Ferry Tabaleku. Itu salah satu pendeta GSJA dengan Pak Alex Taliak. Kumpul uang keluarga sudah kumpul pun hanya dapat 1.250.000. Itu sudah kumpul keluarga itu. Yang lain ke sekolah naik pesawat, kami naik kapal Sirimau keliling satu Republik Indonesia. Siapa yang pernah naik Sirimau? Bapak Sirimau juga. Kelimutu. Kalau Kelimutu saya biasa juga. Waktu itu Sirimau. Kupang, Larantuka, Ujung Pandang. Saya pikir Ujung Pandang langsung Jakarta, turun Semarang. Dari Semarang naik ke Batu Licin. Batu Licin itu entah di Kalimantan apa di Sumatera. Kalimantan. Turun lagi ke Tanjung Perak, Surabaya. Anda lihat hanya mau ke Jakarta ini. Naik lagi ke satu tempat nama Kijang. Kijang itu di mana hanya Tuhan yang tahu. Ya Tanjung Pinang mak, betul. Lalu turun lagi itu baru masuk Jakarta. Saya sampai bilang teman saya, kita mau jadi pendeta atau pelaut? Maksudnya kita sampai lihat lumba-lumba. Ini saya perlu berbagi kisah nyata ini kan. Materi khotbah bisa copy paste, tapi pengalaman kan nggak bisa. Ya. Ini benar-benar pengalaman. Jadi kalau orang lihat sekarang pendeta Mel Atok sebentar khotbah di Amerika, sebentar di sini, kau cek dulu sejarah saya. Saya sekolah di sekolah tidak terkenal, sekolah baru 6 bulan,
Dosen rektor kumpul kita semua bilang, anak-anak minta maaf, kita punya dana habis, sekolah tutup. Kita bilang mati, kita mati di Jakarta. Mau ngamen juga suara kiri kanan 17 Agustus. Jadi aduh pusing juga. Pindah ke satu sekolah lagi, di sekolah orang mau bakar. Kasihan saya punya hidup. Saya pindah 3 sekolah. STTB, Sekolah Tinggi Teologi Baraca. Pindah ke STTA, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah. Ini mau dibakar. Akhirnya pindah ke IAKJ, Institut Agama Kristen Jakarta. Kalau ada 100 sekolah terbaik, sekolah saya ini di luar 100 itu. Tapi untung Tuhan memang punya rencana. Amin. Jadi kalau Tuhan percayakan apa-apa, garap sungguh-sungguh. Saya tidak peduli mau lulus dari mana, pokoknya hidup kudus, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin memberitakan Injil, kasih khotbah sejujur-jujurnya. Amin. Amin. Sebab kalau kubur talenta, habis. Kamu jahat, kamu malas. Lalu ayat 30 dari Matius 25, bukan hanya jahat dan malas. Ayat itu berkata, kamu tidak berguna. Perhatikan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bagi mereka yang tidak melayani, bagi mereka yang membiarkan rohnya padam dan tidak menyala-nyala, kamu jahat, kamu malas, kamu hidup tidak ada guna. Tarik napas dari sorga, napasnya Tuhan, tapi tidak ngefek. Harus bekerja, harus punya semangat. Jangan hanya menang dinyanyi, bakar, 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 pulang, es, dingin. Kalau bakar betul, itu pencipta lagunya teman saya, Frankie Kuncoro. Kita sudah KKR bareng, kemarin satu pesawat saya selesai KKR dari Surabaya. Jadi saya tahu, itu lagu saya tanya, Frankie bilang, itu memang tujuannya untuk penginjilan. Keren itu pujian. Nah, jadi saudara-saudara, dari semua data ini, hanya mau mengingatkan kita, Tuhan sangat serius dengan tema ini. Amin. Tetap jaga apimu menyala. Amin. Api rohani kita harus tetap menyala. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan Roma 12 ayat 11 yang kita baca itu sebagai nats pembuka, maka saya mau seberangkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa tema kita ini, ya, jaga supaya api rohani kita tetap menyala, itu hanya berlaku dalam diri orang-orang pilihan Allah. Tidak ada orang lain. Kalau orang tidak dipilih Allah, dia mau sekolah sampai doktor teologi pun tetap tidak ada guna. Ilmu banyak-banyak tapi tidak ada pemberitaan Injil. Buat apa gelar tinggi-tinggi kalau tidak ada menangkan jiwa? Buat apa gelar tinggi-tinggi kalau tidak beritakan Yesus? Amin. Lebih baik cuma STH, atau mungkin bukan STH tapi ngefek. Saya punya teman-teman dari Persekutuan Doa Gemit. Itu tidak sekolah teologi ya. Tapi mereka bisa hitung, tiap tahun mereka target bawa 5.000 jiwa. 1.000 jiwa, 2.000 jiwa. Target. Di antara mereka ada yang tidak tamat SD. Tapi penginjilan non-stop. Maka menjadi aneh kalau sekolah teologi ya, lalu Anda tidak punya api seperti mereka. Tapi ya saya maklumi. Karena memang ayat tadi, Roma 12 ayatnya yang ke-11, nats pembuka itu, ya kita tidak lari dari teks. Saudara kalau baca seluruh kitab Roma, ada 16 pasal. Pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara tentang doktrin-doktrin. Pasal 12 sampai pasal 16 itu bicara tentang hal-hal praktikal. Jadi belajar doktrin harus seimbang dengan praktek. Amin, kekasih Allah. Nah ternyata sepanjang surat Roma banyak doktrin. Salah satunya tentang doktrin pemilihan. Memang ada orang-orang yang telah dipilih, dan itu suka-suka Tuhan. Beda Tuhan pilih orang dengan ibu-ibu atau cewek-cewek pilih tomat di pasar. Beda. Ibu-ibu kalau pilih tomat di pasar, pasti tomat-tomat terbaik. Amin ibu-ibu? Ya. Lihat kalau tomat agak mulai rusak, agak biru balau, oh dia geser. Apalagi kalau sudah lembek, orang Kupang dan noy papecek, itu dia geser.
Hanya tomat-tomat terbaik yang masuk di kantongnya. Bayangkanlah kalau Tuhan pilih kita seperti ibu-ibu pilih tomat. Pikir sendiri, berapa banyak dari kita yang kena pilih? Kebanyakan kita nih tomat noy papecek semua. Kalau Tuhan pilih kita seperti ibu-ibu pilih tomat, pasti ini tidak masuk. Pasti. Kenapa? Ini penjahat kelas kakap, pencuri kelas kakap di NTT sana. Tetangga semua juga tahu. Saya ini pencuri kelas kakap, tusuk orang di depan gereja, ditangkap polisi sampai 8 kali. Tidak pernah bertobat, munafik, dalam terali besi, baru panggil nama Allah, keluar kumat lagi, tomat tadi, tobat kumat, tobat kumat. Itu masa lalu saya. Makanya kalau orang ke Kupang cek background pendeta Mel Atok, langsung ketahuan. Saya tuh bikin apa-apa sukanya tuh viral. Saya sukanya viral dari dulu. Tusuk orang, pas semua orang lagi lihat tuh baru saya tusuk orang. Saya mau bikin shock satu kampung, kayak gitu. Silahkan cek. Saya tidak mau tusuk orang belakang-belakang, pas lagi banyak orang baru saya cabut pisau dan rodok. Karena saya memang sukanya bikin shock. Jadi tetangga-tetangga sudah bilang sama anak-anak mereka, jangan main dengan setan itu. Panggil saya setan, Anda bisa bayangkan. Bukan bilang Mel, setan. Karena kalau main dengan saya, pasti kamu akan saya bawa nonton bokep. Pasti. Maling, bongkar warung orang, pasti. Pasti itu. Pernah kita bongkar warung orang pas mau acara 31 malam Desember kan, tutup tahun kan harus makan-makan. Kita ditugaskan cari dana. Pas waktu itu minta maaf ya, paman-paman Bugis kan di Kupang banyak. Kita sudah target ini, ini gampang rumah dari papan begini cungkil cepat. Dapat beras 2 karung, mie 2 dos, telur 1 rak. Jangan lupa uang bumbu. Kotak uangnya diangkat semua. Lalu mulai bikin acara, panggil majelis berdoa. Majelis kan tidak tahu, majelis pikir memang ini usaha dana. Majelis tanya, ini makan-makan ini dananya dari mana? Ada yang tidak tahu, bilang puji Tuhan kita punya anak-anak muda nih. Memang Tuhan pakai mereka luar biasa. Padahal bongkar Maka majelis berdoa, Bapa di sorga kami mengucap syukur buat makanan minuman pemberian Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau telah pakai pemuda-pemuda ini. Kami mohon tahun depan lebih dahsyat lagi. Pas majelis bilang lebih dahsyat lagi, tuh otak kita sudah lagi, warung mana lagi? Itu sampai paman Bugis bilang begini, aduh kalau begini caranya pulang ke Sulawesi Selatan. Aduh brutal habis, hancur tanya deh. YouTube saya ribuan video dan di situ banyak kesaksian saya. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Amin. Dia akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau. Amin. Tidak tergantung kita. Roma 9 ayat 15, sama-sama baca ayat ini. 1, 2, Roma 9:15, 1, 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16, sama-sama 2, 3. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada apa? Kemurahan hati Allah. Suka-suka dia. Amin. Dunia mau bilang apa tentang kita, tapi kalau Allah memutuskan pilih kita, sekali dia pilih kita, tetap dia pilih kita. Makanya diberkatilah Anda yang sudah diberi konfirmasi oleh Roh Kudus bahwa kamu anak Allah. Saya panggil kau untuk menjangkau jiwa. Kamu orang pilihan, rohmu harus bernyala-nyala. Amin. Amin.
Memang kadang-kadang kalau ikut dunia, awal-awal kita bertobat, orang kayak rasa kenapa dia gitu loh. Ada yang anaknya sudah dipersiapkan sekolah teologi, tahu-tahu hamil di luar nikah. Ya benar. Kalau saya itu bukan kayak keluarga lain yang sudah ada tabungan. Kita mau tabung apa? Tidak ada tabungan. Kalau keluarga lain itu memang sudah prepare. Jadi tidak dadakan kayak kita. Orang tuanya sudah tanya dari SMP, mau jadi apa? Kamu tertarik sekolah apa? Hukum kah, dokter kah, apakah? Ini kita punya mengalir saja. Seperti banjir. Ya tanpa arah. Tuhan itu baik. Dari sudut keluarga miskin kelas berat. Sekolah yang saya sekolah juga tidak terkenal. Sebenarnya mau memperkenalkan sekolah saya agak malu sebenarnya. Tapi harus toh karena kesaksian. Saudara mau sekolah di mana saja, kalau memang Tuhan pilih Anda akan jadi seseorang luar biasa. Amin. Dulu niat mau sekolah di Inteos, tidak jadi. Datang khotbah di Inteos, lihat. Mau sekolah di Sati nggak jadi, khotbah di Sati. Mau sekolah di I3 Batu Malang nggak jadi, khotbah di I3 Batu Malang. Pembicaraan Insinyur Niko Nyatoro Harjo, Mel Atok. Itu kalau bukan anugerah apa? Amin. Anugerah. Tahun 2013 waktu itu. Dalam KTN, Kebaktian Tahunan Nasional I3 Batu Malang. Dulu hanya malangnya, batunya tidak dapat. Dan itulah Tuhan kita, Tuhan yang hebat ajaib. Amin. Memang kadang-kadang kita bingung. Aduh, kenapa dia? Suka-suka Tuhan. Tuhan mau pilih siapa suka-suka dia. Amin. Amin. Coba dari Roma tadi 9. Bagi yang mau protes Tuhan, baca ini ayat 20. Tolong ayat 20 dibacakan. Silakan Ibu. Sudah ada di depan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang bentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21 sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Dia suka-suka dia. Amen. Bahkan ada yang Tuhan bilang, dalam ini ayat loh ya, saya back to the Bible loh ya. Tuhan bilang ada yang dia siapkan untuk murka. Suka-suka dia. Sorga punya dia, bukan punya kita. Memang ini doktrin agak berat, tapi Anda teologi harusnya sudah terlatih dong. Amin. 2:22 dia bilang apa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Itu benar-benar disiapkan. Yang bilang siapa? Tuhan. Yang suka gali teks, coba cek gali itu teks, periksa kebenarannya persis begitu tidak? Persis. Siapa dia? Enggak tahu. Pokoknya beritakan Injil aja. Yang terima, ketahuan orang pilihan Allah. Yang tolak, Roma 9 ayat 22 tuh. Masuk dalam grup itu. Nah, diberkatilah Anda yang sudah terima Injil. Amin. 23, coba 23 lebih tajam nih. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Siapa yang dipersiapkan untuk kemuliaan? Ya kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 24 sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Amin. Dari Batak, Alor, Manado, Jawa, Tionghoa, kita semua dipanggil Tuhan. Kita kan non Yahudi. Siapa? Kita. Kita yang mana? Yang percaya Yesus. Pokoknya yang saya percaya sebelum kiamat, orang-orang itu masih ada. Jumlahnya akan genap. Coba buka, maju sedikit. Dalam tadi pasal 9 ya. Maju sedikit di
pasal 11 ayat 25. Coba tunjukkan. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai apa, Bapak Ibu? Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ada jumlah yang Allah tentukan. Berapa? Kita tidak tahu. Makanya kita harus menyala. Beritakan Injil sampai jumlah ini penuh, kiamat datang. Amin. Amin. Pokoknya tandanya, kalau orang memang dipilih Allah, tandanya dia akan menyerahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahnya yang sejati. Makanya kalau kita bedah surat Roma setelah pasal 11, pasal berapa? 12. Pasal 12 ayat 1 bilang apa? Pasal 12 ayat 1, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Perjanjian lama persembahannya tubuh binatang. Perjanjian baru tubuh kita. Ya. Tubuh binatang sebagai korban bakaran. Kalau saudara baca Imamat pasal 6, pokoknya intinya itu api di mezbah tidak boleh padam. Amin. Itu perjanjian lama. Ritual itu sudah dibatalkan waktu Yesus mati di Golgota. Tetapi prinsipnya tidak beda. Kalau dulu mezbah bakar tubuh binatang, sekarang bait Allah sesungguhnya adalah tubuh kita. Amin. Dan mezbahnya adalah hati kita. Jangan biarkan api itu padam. Apimu harus tetap menyala. Amin. Api harus tetap menyala. Api apa? Api penginjilan. Api apa? Api doa. Harus banyak berdoa. Amin. GCA minta pendeta 1 jam berdoa, saya kasih 2 jam. Satu hari 3 jam saya sama Tuhan. Jadwal begini banyak, lalu tidak banyak berdoa. Mau dapat ide dari mana? Mau dapat ide dari mana? Mau bikin kerangka panjang-panjang, Roh Kudus tidak kerja, tetap nol. Yes. Amin. Amin. Mau dapat ide dari mana? Roh Kudus sumber hikmat. Amin. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun saya dan saudara, kalau ada seruan, jaga supaya api rohanimu tetap menyala. Itu karena Anda orang-orang pilihan Allah. Amin. Kalau Anda bukan orang pilihan, kita berteriak sampai gargantang mau putus, Anda nggak bakalan nyambung. Lihat aja sepanjang khotbah ini, yang lain rasa diberkati kalau Anda datar-datar saja. Ke dalam tangannya kuserahkan nyawamu. Kok kau datar-datar saja? 2-3 orang berkumpul, Yesus ada. Tadi Pak Erik doa begitu. Itu Alkitabiah, itu janji Kristus. Amin. Harusnya setiap ibadah ada sesuatu. Amin. Karena kekristenan tidak tergantung kita punya rasa-rasa. Kekristenan tergantung kehadiran Allah Jehovah Shammah. Amin. Allah omnipresent. Amin. Allah maha hadir. Amin. Dia ada di sini. Amin. Harusnya kita rasa sesuatu. Apa yang menjadi penghambat apimu menyala? Ada dosa tersembunyi, bongkar ini malam. Apa yang membuat kok tidak menyala? Dosa itu macam-macam. Kadang-kadang dosa anggap enteng firman. Apalagi kita yang pendeta-pendeta, waduh, paling susah loh dengar orang lain khotbah. Ini ada jemaat Tuhan di kami sekarang lagi di Jogja. Mereka orang Jogja. Mereka kalau khotbah tanya bagaimana sikap saya. Saya dengar baik-baik. Saya sudah khotbah bukan keliling Indonesia, keliling dunia. Orang lain khotbah, sekalipun dia tidak sekolah teologi, saya masih percaya Tuhan bisa pakai dia, bukan cuma anak teologi. Amin. Jadi harus duduk dengar, karena hidup itu tabur tuai. Mau didengar, harus mendengar. Adil dong. Yes.
Dia mau kalau dia tampil semua mata harus menyala. Tapi orang lain tampil dia antara ada dan tiada. Haleluya. Tidak bisa begitu dong hidup. Tidak adil. Saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Amin. Amin. Saya sering tegur ini hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang minta maaf ya, hamba-hamba Tuhan yang minta maaf. Saya harus pengetahuan juga kacau balau. Khotbahnya juga amburadul, kaki kepala. Tapi dia tidak mau dengar orang. Hello. What's problem with you? Jangan begitu dong. Amin. Ya. Beberapa kawan tuh saya lihat sombong rohaninya luar biasa. Saya tidak tahu kalau di sekolah teologi diajar apa, pembentukan karakternya gimana. Kalau ada jadwal cuci kakus, cuci WC, itu sebenarnya cara Tuhan melalui sekolah supaya kau rendah hati. Ya. Sebelum urus jiwa-jiwa, urus WC. Saya ini pencuci WC. Saya bukan tahu-tahu turun dari awan-awan langsung jadi pendeta. Saya cuci WC. Cuci piring semua mahasiswa. Bukan tahu-tahu jadi pengkhotbah keliling. Amin. Amin. Jadi, saudara, penghambat api padam itu apa? Pasti dosa. Dosa ini kan macam-macam, sulit ditebak. Dosa sombong, perasaan, rasa diri lebih rohani dari orang lain. Itu harus bertobat. Kalau tidak akan menyala. Tidak akan menyala. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, beberapa wajah mencurigakan jadi terakhir. Saya siap poin ini banyak, tapi kalau saya bongkar semua, beti yakin, saya takutnya ada yang mati di gereja. Yang ketiga, ya. Jadi kalau saya mau bongkar dosa terserah, masing-masing Roh Kudus ada omong apa, mengaku aja ini malam. Jangan pulang keluar dari ruangan ini sebelum pemberesan. Ya. Amin. Amin. Sebelum pemberesan, bersihkan betul-betul di hadapan Tuhan. Alkitab bilang bukan telingaku kurang tajam atau tanganku kurang panjang. Dosa penghambat. Amin. Amin, kekasih Allah. Ya. Sekarang pendeta selingkuh banyak. Iya. Di handphonenya tuh dia chatting sama perempuan. Kalau oma-oma yang kayak janda-janda, dia tidak peduli, mau mati-mati. Maksudnya dia tidak tanya beban. Oma-oma yang jalan sudah kodok ini mau tanya apa lagi? Tapi kalau janda-janda muda yang kuteksnya merah, kuning, hijau ya, kuku-kuku ya, itu dia tanya, dia panggil marilah kepadaku. Sekarang banyak pendeta selingkuh piara perempuan, jalan kemana-mana bawa orang lain, masuk hotel dengan perempuan lain, padahal pergi apa? KKR. Anda bisa bayangkan, panitia kumpul uang hanya untuk bayar kamar untuk pendeta bersina, lalu dia naik panggung suara tinggi, kita melihat kebenaran. Banyak begitu loh, saya kasih tahu. Banyak. Hati-hati kalau undang orang. Cek track record. Jangan asal lihat viral langsung undang. Cek. Makanya saya sebisa mungkin jalan sama istri saya. Istri saya PNS. Dan PNS. Beliau lagi proses, kalau Tuhan izinkan, mengundurkan diri. Dia terpanggil. Beliau terpanggil. Dia sudah selesai master teologi. Hati-hati. Amin, kekasih Allah. Amin. Kita mau sukses di luar, kalau dalam rumah berantakan, sukses apa? Pelayanan apa? Makanya kalau ada pendeta-pendeta suka tangan lincah, mau pegang lawan jenis, itu tangan tuh gunting satu-satu di penjara. Tapi di Inteos tidak ada, amin. Tapi kalau ada juga, habis ini maju kita foto bersama.
Biar kenang-kenangan, bikin kalender 2026. Saya tidak tahu dosa apa. Kadang-kadang tontonan Anda di TikTok tuh, hati-hati pegang-pegang handphone. Di situ banyak dosanya. Ya. Kau jangan melayani baru kau nonton porno. Penipu kamu. Apimu tidak akan menyala. Apimu tidak akan menyala. GSJA, gereja kita ini tekankan kekudusan. Amin. 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 Kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 bilang apa? Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ayat 8 bilang, kalau kau tolak ini, kau tidak tolak manusia, kau tolak roh yang di dalam kamu. Amin. Amin. Yang terakhir, tujuan api kita menyala supaya apa? Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Api menyala juga simbol terang. Matius 5 ayat 16 mengatakan, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik. Ya, itulah terangmu, supaya orang memuliakan Bapa di sorga. Kamu suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Matius 5 ayat 16 dulu. Matius 5 ayat 16. Tolong disiap, itu tidak ada di yang saya kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Kenapa kita harus menyala? Supaya Bapa senang. Kalau Bapa senang, saudara jangan mendikte Tuhan harus buat apa untuk Anda. Amen. Dia tahu yang terbaik buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Mari pemusik ada di depan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Coba G, bro. Kami bersyukur padamu, kami menyembahmu Tuhan. Amin. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau mulia. Kami dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru sama sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang padaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah yang hebat, ajaib dan luar biasa. Sama-sama nyanyikan dalam segala keadaan. Oh Tuhan, waktu berlimpah maupun kurang, oh tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tuhan, Dia beri damai dan kesempatan di setiap